The man who didn't look right. Oke, teman-teman yang belum follow silahkan di follow dulu ya. Yang belum follow di follow dulu. Dibantu tap layar ya. Next. The man who didn't look right ya. Jadi seseorang yang nampaknya ada sesuatu yang tidak beres dalam dirinya. The psychologist Gary Klein, jadi seorang psikolog ya bernama Gary Klein, once told me a story ya, pernah sekali menceritakan saya sebuah cerita. Yang belum follow di follow dulu ya. Dibantu tap layarnya juga yuk guys. Help me send me more likes ya. About a woman who attended, tentang seorang wanita who attended a family gathering, yang menghadiri suatu acara kumpul keluarga. Thank you Bang Sugi. She had spent years. Jadi wanita ini telah menghabiskan waktu bertahun-tahun working as a paramedic ya, bekerja sebagai seorang perawat. And upon arriving at the event, dan ketika dia tiba di event tersebut, di acara tersebut, took one look at her father-in-law and got very concerned ya. Dia melihat ke arah papa mertuanya and got very concerned, dan dia menjadi begitu khawatir. I don't like the way you look, she said ya. Saya nggak suka penampilan bapak, kata si perempuan tersebut. Her father-in-law, ya teman-teman yang baru boleh di follow ya. Join silakan dibantu tap layar dulu ya. Kalau belum follow silakan di follow dulu ya. Her father-in-law, jadi papa mertuanya, who was feeling perfectly fine, yang pada saat itu merasa begitu baik-baik saja ya. Jokingly replied, dia membalas dengan sebuah lelucon ya, dengan cara yang jenaka. Well, I don't like your looks either. Ya. Saya juga tidak suka penampilanmu. No, ya, tidak. She insisted ya. Dia ini. No, she insisted ya. Jadi tidak tegasnya. You need to go to the hospital now. Kamu harus pergi ke rumah sakit sekarang. Thank you Kak Beauty Shopping ya. Teman-teman yang belum follow di follow dulu. Dibantu tap layar dibantu maksa ya tegasnya atau paksa dia ya, she insisted. You need to go to the hospital now ya. Jadi kamu harus pergi ke rumah sakit sekarang juga. A few hours later, jadi beberapa jam kemudian, the man was undergoing life-saving surgery ya. Jadi pria tersebut menjalani ya sebuah operasi yang begitu kritis. After an examination had revealed, jadi setelah ada pemeriksaan ya yang menyatakan that he had a blockage to a major artery, bahwa dia memiliki ya, bahwa ada terjadi penyumbatan pada arteri utama dia atau saluran darah utama dia, and was at immediate risk ya. Dan oleh karena itu membuat dia langsung ya beresiko of a heart attack, menderita serangan jantung. Teman-teman yang belum follow boleh di follow dulu ya. Dibantu tap layar ke 3000 likes ya. Yuk bantu tap layar ke 3000 likes. Kalian juga bisa share ke teman-teman kalian ya. You can also share this live stream to your friends if you consider that it is quite useful, right? Thank you Kak MNK ya.
Kovs, thank you for sharing my live stream. Thank you so much guys for your likes. I really appreciate it. Yeah. Next, without his daughter-in-law intuition, he could have died. Ya. Jadi tanpa intuisi ya, tanpa intuisi dari si ini ya, anak mantunya ini, he could have died. Bapak itu bisa saja sudah meninggal ya. What did the paramedic see? Ya. Apa yang bisa dilihat oleh tim medis si wanita, si perawat itu ya? How did she predict? Ya. Bagaimana mungkin si wanita ini bisa memprediksi atau bisa meramalkan his impending heart attack ya, resiko si bapak tersebut untuk menderita heart attack, serangan jantung. Yang belum follow di follow dulu ya. Yang belum follow di follow dulu. Dibantu tap layar ya. Impending ini yang akan datang ya. Oke, yang belum follow di follow lagi ya. When major arteries ya, jadi ketika pembuluh darah utama are obstructed, itu tersumbat ya. The body focus on sending blood to critical organs. Tubuh kita berfokus ya. Tubuh kita berfokus kepada dalam hal mengirimkan darah ke organ penting kita and away from peripheral location, dan menjauh dari ya, menjauh dari lokasi-lokasi periferal. Lokasi-lokasi periferal itu ya periferal. Near the surface of the skin ya, yang dekat dengan permukaan kulit Anda. The result is a change. Jadi hasilnya adalah perubahan in the patterns of distribution ya, perubahan pada pola penyebaran darah in the face, pada tubuh wajah Anda. After many years, jadi setelah bertahun-tahun of working with ya, di mana dia bekerja ya bersama-sama dengan people, dengan orang-orang ya. Yang belum follow silakan di follow dulu ya. Yang belum follow di follow dulu. Dibantu tap layar ya. Dengan orang-orang with heart failure yang mengalami kegagalan jantung, the woman had unknowingly ya. Jadi wanita itu secara tidak sadar develop the ability to recognize, mengembangkan suatu kemampuan untuk mengenali this pattern on sight ya. Pola seperti ini hanya dalam sekajap, hanya dengan cara memandang saja ya. She couldn't explain, si wanita ini tak bisa menjelaskan what it was, apa yang dia lihat ya. What it was that she noticed ya, apa yang dia perhatikan in her father-in-law face ya, pada wajah si papa mertuanya itu. Nabil Benana live-nya jam 9 sama jam, thank you Kak anak pertama ya, jam 9 malam waktu Indonesia Barat sama 12 siang ya. Jam 9 sama malam, jam 12 siang waktu Indonesia Barat setiap hari ya. Yang belum follow boleh di follow dulu, dibantu tap layarnya juga yuk ya. Kita lanjut lagi, yang belum follow silakan follow dulu ya. If you haven't followed, then you need to consider following, right? Next, similar stories exist ya. Jadi cerita-cerita yang sama itu muncul in other fields ya, pada bidang-bidang lainnya. For example, sebagai contohnya, military analyst can identify ya. Jadi seorang analis militer ya, seorang analis militer can identify ya, dapat mengenal which blip on a radar. Jadi kedipan mana yang ada pada sebuah layar radar is an enemy missile, yang merupakan misil dari musuh,
and which one is a plane, dan yang mana yang merupakan sebuah pesawat from their own fleet, ya, dari armada mereka sendiri, even though they are traveling at the same speed, ya, meskipun kedua hal itu, ya, bergerak dengan kecepatan yang sama. Oke, teman-teman yang belum follow, di follow dulu, bantu tap-tap layar ke 2000 likes. Ya, let's go. Help me to go to 2000 likes, okay? Help me to go to 2000 likes. Oke, next kita lanjut. Thank you Kak Taylor, Kak Miss Alsande. Thank you so much for the likes. Well, we just keep going, alright? Flying at the same altitude, ya. Jadi bahkan terbang pada ketinggian yang sama, and look identical, dan nampaknya begitu identikal, ya, begitu mirip, on the radar, pada radar tersebut, in nearly every respect, ya, pada hampir setiap hampir setiap hal. During the Gulf War, jadi selama Gulf War, Lieutenant Commander Michael Reilly, ya, jadi si Lieutenant Komandan, ya, Lieutenant Commander Michael Reilly save an entire battleship, ya, jadi dia menyelamatkan, ya, sebuah kapal perang yang penuh dengan tentara, when he order a missile shot down, ya, ketika dia memerintah, ya, dia meminta untuk penembakan, ya, untuk menjatuhkan, ya, shot down, untuk menjatuhkan sebuah misil yang sedang menyerang. Despite the fact, ya, terlepas dari fakta bahwa it look exactly like battleships on planes on radar, bahwa hal ini terlihat persis seperti pesawat-pesawat dari kapal perang tersebut yang nampak pada radar, ya. He made the right call, ya. Dia membuat sebuah keputusan, ya. Dia membuat sebuah keputusan yang tepat. But even his superior, tapi bahkan atasannya dia, his superior officers, ya, tapi bahkan atasannya dia couldn't explain how he did it, ya. Tak dapat menjelaskan bagaimana sebenarnya dia melakukan itu. Teman-teman yang belum follow silakan di follow dulu, ya. Yang belum follow di follow dulu. Dibantu tap layarnya juga, ya. Silakan. Thank you so much for the likes, teman-teman, ya. Thank you so much. Next kita lanjut lagi. Museum curators, ya. Jadi seorang kurator museum, ya. Seorang kurator museum para kurator museum, ya, have been known to discern. Ya, jadi mereka terkenal, ya. Mereka terkenal sanggup untuk discern, membedakan the difference between, perbedaan antara the authentic piece of art, ya. Jadi perbedaan antara sebuah karya seni yang asli and an expertly produced counterfeit, ya. Dan sebuah tiruan yang diproduksi dengan penuh keahlian, ya. Even though, meskipun they can't tell you precisely, meskipun mereka tidak dapat menyampaikan kepada Anda secara tepatnya which detail tip them off, ya. Which detail yang mana yang sebenarnya berbeda, ya. Oke, teman-teman yang belum follow di follow dulu. Experienced radiologist, ya. Jadi para ahli radiologi, ya, yang berpengalaman can look at the brain scan, dapat melihat pada scan otak, and predict the area where a stroke will develop, dan memprediksi, ya, meramalkan area pada otak Anda di mana stroke, ya, sakit stroke akan berkembang before any obvious signs,
sebelum ada tanda-tanda yang jelas ya. Sebelum ada tanda-tanda jelas, are visible to the untrained eye ya, yang nampak ya, yang nampak terlihat oleh mata yang tidak terlatih. Oke, teman-teman yang belum follow boleh follow dulu ya. Yang belum follow boleh follow. Dibantu tap-tap layarnya ya. Let's go. Next. I've even heard, saya bahkan pernah mendengar of hairdresser ya, ada seorang penata rambut noticing ya, yang memperhatikan whether a client is pregnant, apakah seorang customernya dia itu hamil atau tidak, based only on the feel of her hair ya, berdasarkan semata-mata hair ya, rasa yang pada perasaan ya, pada the feel of her yang dia rasakan, apa yang dia rasakan ketika ya menyentuh rambut tersebut ya. Makasih Kak, jadi rajin malam-malam cuma belajar bahasa Inggris. Oke, sama-sama Kak Wan ya. Ya, teman-teman boleh bantu tap-tap layar ke 3.000 likes ya. Help me to go to 3,000 likes, okay? If you haven't followed, then you need to consider following. And remember to share this live stream also to the other friends. Thank you Kak Peanut Butter for the likes. Dharma Yuda also, thank you for the likes ya. So the human brain is a prediction machine ya. Jadi otak manusia ini merupakan sebuah mesin yang dapat meramalkan sesuatu ya. It is continuously. Thank you Kak Cahya for the likes ya. It is continuously taking in your surroundings. Jadi secara terus-menerus ya, taking in your surrounding ya. Jadi mengamati sekeliling Anda, lingkungan Anda, and analyzing the information, dan menganalisa informasi, and analyzing information it comes across ya, dan menganalisa setiap informasi yang dilaluinya. Oke, teman-teman yang belum follow silakan ya di follow dulu. Dibantu tap-tap layarnya juga ya. Oke, kita lanjut. Whenever you experience something, ya, jadi kapanpun Anda mengalami sesuatu, repeatedly ya, secara berulang-ulang, like a paramedic ya, seeing the face, sama seperti seorang perawat ya, seeing the face of a heart attack patient, yang melihat wajah dari seorang pasien yang memiliki potensi serangan jantung. Bang Muhammad Nur, thank you, keren banget. Anda juga keren ya. Thank you guys, boleh bantu tap-tap layar ke 3,000 likes, oke? Okay? Help me to go to 3,000 like ya. Yang belum baru join, baru pertama ikut aku live baca buku setiap hari jam 9 malam sama jam 12 siang ya. Catat waktunya jam 9 malam sama jam 12 siang setiap hari ya. Kalian kalau mau beli bukunya juga bisa langsung ke aku, masuk aja ke profil dan DM ke IG ya. Next, like a paramedic or a military analyst, atau seperti seorang analis militer seeing a missile on a radar screen ya tersebut, and highlighting the relevant cues ya, dan juga akan nge-lag ya. Teman-teman lain gimana? Kak Rani nge-lag loh.
Ya, teman. Teman-teman lain gimana? Apakah nge-lag juga seperti Kak Rani? And highlighting ya. Jadi berfokus pada cues, petunjuk-petunjuk yang relevan, and cataloging the information for future use ya, dan juga mengkelompokkan atau menulis ya informasi-informasi untuk ya penggunaan di masa yang akan datang ya. Oh, ada juga Kak Rani ya. Mau diulang? Lanjut aja ya. Masih banyak ini kalau kita ulang agak jauh ya. Next. Kak Kusma mau diulang, nggak apa-apa lah, nggak perlu diulang. Lanjut aja kan masih banyak ya. Tenang aja, masih banyak ini. With enough practice, jadi dengan latihan yang cukup, you can pick up on the cues ya. Anda dapat mengenali ya. Anda dapat mengenali the cues, petunjuk-petunjuk yang ada that predict certain outcomes, yang meramalkan hasil-hasil ya, hasil-hasil tertentu. Hello Bang Arbi, thank you for the rose. Hasil-hasil tertentu without consciously ya, tanpa secara sadar thinking about it ya, memikirkan mengenai hal tersebut. Automatically, jadi secara otomatis ya, your brain encodes the lessons learned ya. Jadi otak Anda akan mengkodesas apa sih? Bentar ya, encodes itu bentar ya. Yang belum follow boleh di follow dulu ya. Boleh bantu ke 3.000 likes ya. Let's go. Menyandikan, encode ya, menyandikan ya. The lesson learned, jadi pelajaran-pelajaran yang telah dipelajari through experience ya, lewat pengalaman yang Anda alami. We can always explain, kita tidak selalu dapat menjelaskan what it is we are learning, apa sih yang kita sedang pelajari. Oh begitu ya. But learning is happening all along the way ya. Tetapi sebenarnya proses pembelajaran itu sebenarnya sedang terjadi ya. Proses pembelajaran tersebut sebenarnya sedang berlangsung sepanjang waktu. And your ability to notice the relevant cues, dan kemampuan Anda untuk memperhatikan petunjuk-petunjuk yang relevan in a given situation, pada situasi-situasi tertentu, is the foundation for every habit you have. Merupakan dasar ya, dasar fundamental dari setiap kebiasaan yang Anda miliki ya. Yang belum follow boleh di follow dulu ya. Yang belum follow silakan di follow dulu. Panas ya handphone aku. Dibantu tap-tap layarnya juga ya. Oke. Lanjut. We underestimate. Jadi kita itu seringkali menganggap remeh ya. How much our brains and bodies ya. Betapa banyaknya yang dapat ya dilakukan oleh brains and bodies, otak
dan tubuh kita without thinking, tanpa perlu adanya proses berpikir ya. Thank you Kak Official Tag for the likes ya. Teman-teman yang belum follow, di follow dulu. Di follow dan dibantu tap layar ya. Thank you Kak Joy. Thank you udah sharing my live stream. Oke. Oke, kita lanjut. Let's just continue, right? Ngantuk ini. You do not need tell your hair to grow. Anda tidak perlu memberitahu ya rambut Anda supaya dia bertumbuh ya. Thank you Kak Joy sudah share ya, Joy Han. Yang belum follow boleh di follow dulu ya. Yuk. Yang belum follow silakan di follow dulu ya. Kita lihat lanjut lagi. Your heart to pump ya. Jadi Anda tidak pernah memberitahu hati Anda untuk memompa darah. Your lungs to breathe atau paru-paru Anda untuk bernapas. Or your stomach to digest ataupun memberitahu lambung kita untuk mencerna makanan. And yet your body handles all this. Tetapi tubuh Anda ya mengatasi ya, melakukan semua hal ini and more on autopilot, dan jauh lebih lagi semua ini dilakukan secara autopilot ya. Are you sleepy? Yeah, I'm a little bit sleepy, okay? Kalau bisa agak fast lanjutinnya ya. Your goodness ya. Sometimes kadang-kadang ada teman-teman yang tidak bisa terlalu cepat ya. Okay, let's just keep going, right? Kita lanjut ya. You are much more than your conscious self ya. Jadi sebenarnya Anda itu jauh lebih ya. Anda jauh lebih dari hanya sebatas diri Anda yang sadar ya. Consider hunger. Coba pertimbangkan rasa lapar ya. How do you know when you are hungry? Bagaimana Anda tahu ketika kapan Anda itu lapar? You don't necessarily have to see a cookie. Anda tidak perlu harus memandang sebuah cookie, biskuit ya. On the other contrary to realize ya. Thank you Kak Ani. Thank you for joining my team ya. Teman-teman yang belum follow, di follow dulu. Dibantu tap layar ya. Dibantu tap layar, oke? Okay? To realize, untuk menyadarnya untuk makan. Dari bahwa it's time to eat ya. Ini merupakan Oke, yang belum follow di follow dulu ya. Next. Appetite and hunger are governed non-consciously ya. Jadi appetite ini merupakan selera makan dan juga perasaan lapar are governed non-consciously ya. Jadi dikendalikan secara tidak sadar. Your body has a variety of feedback loops. Tubuh Anda memiliki begitu banyak lingkaran umpan balik that gradually, yang secara bertahap alert you when it's time to eat again ya, memperingatkan Anda kembali ketika when it's time to eat again, ketika sudah saatnya untuk makan sekali lagi. And that track was what is going on around. And that track what is going on around you and within you. Ya, dan hal tersebut track mencatat apa yang terjadi di sekeliling Anda and within you, dan apa yang terjadi di dalam diri Anda ya.
Teman-teman yang belum follow boleh ya di follow dulu ya. Dibantu tap layarnya dulu, oke? Next. Craving can arise thanks to hormones. Jadi gairah dapat muncul ya. Ini kita patut bersyukur karena adanya hormon yang disebut hormones chemicals, hormon kimiawi ya, circulating through your body ya, yang bersirkulasi ya. Circulating through your body ya, yang bersirkulasi melewati tubuh Anda. Suddenly you are hungry, jadi tiba-tiba saja Anda merasa lapar, even though you are not quite sure what tips you off ya. Meskipun Anda tidak begitu yakin apa yang keep you off, apa yang menyebabkan ya. Ya, next kita lanjut. You can notice, jadi Anda bisa memperhatikan ya, Anda bisa melihat. Don't need to be aware ya, bahwa Anda tidak perlu sadar ya. The cue akan Anda tidak perlu sadar untuk setiap ini ya, petunjuk-petunjuk for a habit to begin ya, supaya suatu kebiasaan itu bisa dimulai. You cannot notice an opportunity. Ya. You can notice. Anda dapat memperhatikan sebuah kesempatan and take action dan bertindak without dedicating conscious dan bertindak tanpa mendedikasikannya conscious attention to it. Kesadarannya, conscious attention, perhatian yang sadar ya terhadap hal-hal tersebut. This, yang belum follow boleh di follow dulu ya. Yang belum follow di follow dulu. Bantu saya go to 5,000 like, right? Help me to go to 5,000 like, okay? Next. This is what make habits beautiful, useful ya. Inilah yang membuat kebiasaan-kebiasaan itu menjadi sesuatu yang tak bermanfaat. Ngopi dulu, tak minum kopi. Kak Altaf tidak punya kakak ya. Saya tidak punya teman-teman yang bisa bahasa Inggris yang bisa nge-live. Kenapa Kak Altaf ya mau belajar bahasa Inggris? Bentar ya, aku hilangin rasa kantuk bentar. Otodidak. Enggak juga ya, campur-campur. Dulu juga dari SD SMP kan kita udah belajar bahasa Inggris, jadi nggak bisa dibilang otodidak juga ya. Kita lanjut ya. Saya juga kebetulan kuliahnya bahasa guru ya. It's also what makes them dangerous ya. Ini juga ya yang membuat mereka atau kebiasaan-kebiasaan menjadi berbahaya. As habit form, jadi ketika kebiasaan-kebiasaan sudah terbentuk, your action come under the direction. Setiap tindakan-tindakan Anda akan berada di bawah arahan of your automatic and non-conscious mind ya. Maka tindakan-tindakan Anda itu akan berada di bawah ya. Di bawah arah dari pikiran ya. Pikiran otomatis dan pikiran tidak sadar Anda ya. Fall into old patterns ya, maka akan jatuh pada pola-pola yang sudah lama.
Before you realize, sebelum Anda akhirnya menyadari what's happening, apa yang sebenarnya sedang terjadi. Unless, kecuali someone points at in you, ya. Kecuali ada sesuatu to cover your mouth, seorang yang menunjuk kepada Anda and may notice that you, dan mungkin memperhatikan bahwa Anda menutup mulut Anda, ya, menutup mulut Anda dengan tangan Anda whenever you laugh, kapanpun ketika Anda tertawa, that you apologize before asking the question, bahwa Anda meminta maaf before asking question, sebelum menanyakan sebuah pertanyaan. Or that you have a habit of, atau mungkin Anda memiliki suatu kebiasaan. Oke, yang belum follow boleh di follow ya, dibantu tap layar juga. Finishing other people's sentences, ya, menyelesaikan, ya, kalimat-kalimat yang dilakukan, yang kalimat-kalimat orang lain, ya, yang dilontarkan orang lain. Sorry. Oke, yang belum follow silakan di follow dulu, ya. Yang belum follow di follow dulu. Wah, ini ngantuknya agak-agak sih sebenarnya, ya. Kita lanjut. Live setiap hari jam 9 malam sama jam 12 siang, ya. And the more you repeat these patterns, dan semakin Anda mengulangi pola-pola ini, the less likely you become a question. Maka Anda akan menjadi sedikit, ya, untuk mempertanyakan what you are doing and why you are doing it. Apa, ya, apa yang Anda sedang lakukan and why, dan juga alasan mengapa. Mengapa Anda itu tidak suka melakukan hal tersebut. Once I heard of recall of a retail clerk, ya. Jadi ketika saya mendengar, ya, ya, seorang kasir, ya, kasir pada kayak minimarket gitulah, ya, perasa tempat retail, ya, jualan retail, who was instructed to cut up empty yang diperintahkannya, yang diarahkan to cut up empty gift cards, ya, untuk memotong, ya, kartu-kartu hadiah pemberian yang kosong after customer had used up the balance, setelah setiap customer telah menggunakan uang mereka on the card, pada kartu tersebut, ya. Ngantuk, iya ngantuk, ya, tapi nggak apa-apa. Ngantuknya nggak beralasan, soalnya tidurnya udah cukup, nggak tahu kenapa ngantuk. Mana ya? Jadi one day, pada suatu hari, the clerk cash out a few customers, ya. Jadi si ini, ya, kasir tersebut dia cash out, ya, dia mengambil uang tunai, ya, dari beberapa customer, ya, in a row who purchased with the gift card, ya, secara berturut-turut, ya. Ada dari beberapa customer yang belanja secara berturut-turut, who purchased with gift cards, ya, yang berbelanja dengan gift cards, ya, kartu-kartu ucapan.
Tidak minum kopi kita ya. Saya nggak minum kopi. Nanti nggak tidur malam. Ini bukunya judulnya Atomic Habits. Iya benar ya. Bukunya Atomic Habits ya. Kak Taufik udah pernah baca. Kalau mau beli langsung aja DM IG aku ya. Mau beli DM aja IG aku ya. Masuk ke profil DM IG, oke? Next. So when the next person walk up, ketika orang berikutnya itu maju, the clerk swipe the customer actual credit card. Jadi si customer ini dia menggesek ya kartu kredit yang sesungguhnya dari si customer. Pick up the scissor, mengambil guntingnya, and then cut it in half ya. Dan memotong kartu kredit tersebut menjadi 2 bagian. Entirely and autopilot ya. Ini sungguh-sungguh merupakan sebuah tindakan autopilot. Before looking up, COD nggak bisa kakak, sorry ya. COD nggak bisa ya. Kalau yang ada fonetik simbolnya aku nggak ada ya. Aku nggak ada ini. Aku juga nggak pernah baca yang ada fonetik simbolnya kakak ya. Nggak ada referensi. Boleh cek internet aja ya, Kak Kas Berkah. Kalau bacaan biasa aku ada, cuman kalau misal harus ada fonetiknya nggak ini. Jarang sih aku juga, hampir nggak pernah ya. Kalau buku grammar boleh ambil di keranjang kuning aku ya. Mana bukunya? Masuk aja ke profil dan ambil di keranjang ya. Ini bukunya. Seperti bisa COD juga kalau nggak salah ini ya. Ada grammar, tenses, vocabulary, conversation. Ini bukunya tebel ya. Aku juga pakai buat ngajar kadang-kadang ya, bagus. Ada daftar kosakata, penjelasan tenses, semuanya lengkap ya. Bonus-bonusnya juga banyak ya. TOEFL, aplikasi belajar grammar, bank kosakata, percakapan sehari-hari. Ntar tinggal scan aja. Oke, aku lanjut lagi ya. Yang belum follow di follow ya. Yang belum follow di follow dulu. Dibantu tap-tap layarnya juga ya. Kita lanjut. Wah, saya ngobrol-ngobrol sama kalian tadi saya langsung hilang ngantuk saya loh. Itulah kalau sendiri baca agak-agak ya. Kita lanjut. Before looking up at the stunned customer ya. Jadi sebelum dia melihat ya, memandang ke si customer itu yang sedang terpaku ya. And realizing what had just happened. Dan menyadari apa yang baru saja terjadi. Another woman I came across. Jadi ada seorang wanita yang saya temui ya di dalam penelitian saya in my research was a former preschool teacher. Dia merupakan seorang ini ya, mantan guru guru TK who had switched to a corporate job, yang telah mengganti pekerjaannya ke menjadi seorang karyawan perusahaan ya. Even though she was now working with adults, jadi meskipun sekarang ya saat ini dia itu bekerja bersama-sama dengan orang-orang dewasa, her whole old habits will kick in. Jadi ada saat dimana kebiasaan-kebiasaannya lamanya itu akan muncul, and she kept asking coworkers ya, dan dia akan terus menanyakan teman kerjanya, if they had washed their hands, apakah mereka sudah mencuci tangan mereka after going to the bathroom, setelah mereka menggunakan kamar kecil. Oke, teman-teman yang belum follow, I also find a story of a man. Saya juga mendapati sebuah kisah 10 years yang telah menghabiskan ya tentang dari seorang pria who has waktu bertahun-tahun working as a lifeguard ya, bekerja sebagai seorang
Lifeguard. Lifeguard ini kayak orang yang penjaga pantai gitu ya. And would occasionally yell walk whenever he saw a child running ya. Dan dia sesekali akan meneriakkan kata berjalan, jalan. Ya, whenever he saw a child running. Kapanpun ketika dia melihat ada seorang anak kecil yang berlari. Over time ya. Jadi sejalan dengan waktu, the cues that sparks our habits, petunjuk-petunjuk yang memicu ya kebiasaan-kebiasaan kita, become so common, menjadi begitu umum ya, that they are essentially invisible ya, sehingga petunjuk-petunjuk ini menjadi begitu tidak terlihat. The treats on the kitchen counter ya, jadi ini ya, treats itu kayak traktiran atau kayak hadiah, kayak cemilan ya. Intinya makanan ringan lah yang kita kasih diri kita sebagai hadiah ya, cemil-cemil ya. Mana ya? Treats on the kitchen counter ya, jadi ini ya cemilan yang ada pada ini ya, lemari di dapur, the remote control next to the couch ya, remote control ya yang terletak di samping sofa, and the phone in our pocket, dan juga HP yang ada dalam saku kita. Our responses to these cues are so deeply encoded ya. Jadi tanggapan kita terhadap petunjuk-petunjuk ini begitu tersandi dengan dalam, that it may feel like, sehingga hal ini terasa seperti the urge to act comes from nowhere ya, seakan-akan bahwa dorongan untuk bertindak itu tidak datang dari mana-mana. For this reason, untuk alasan ini pula, we must begin the process of behavior change with awareness ya. Kita harus memulai ya proses behavior change with awareness ya. Proses perubahan perilaku dengan yang namanya kesadaran. Next kita lanjut. Yang belum follow silakan di follow dulu ya. Yang belum follow di follow dulu. Before we can effectively ya. Jadi sebelum kita dapat secara efektif build new habits, membangun kebiasaan-kebiasaan yang baru, we need to get a handle on our current ones ya. Kita perlu get a handle, kayak kita perlu menangani ya, mengatasi our current ones ya, kebiasaan-kebiasaan kita yang saat ini ada. Next, this can be more challenging ya. Jadi hal ini bisa menjadi begitu menantang ya, dan it sounds ya, dibanding kedengarannya. Because thank you Kak Baban Bumi ya for the rose ya, thank you so much for the rose. Because once a habit is firmly rooted ya. Jadi karena ketika suatu kebiasaan itu sudah sudah berakar dengan dalam in your life, dalam hidup Anda, it's mostly non-conscious and automatic ya. Pada kebanyakan kasus kebiasaan tersebut telah menjadi bersifat otomatis dan juga berada pada alam tidak sadar ya, pikiran tidak sadar. Oke, yang belum follow di follow dulu ya. Yang belum follow di follow dulu. Dibantu di tape layar ya, diinjak-injak dulu layar HP-nya teman-teman.
Boleh bantu saya ke 5.000 likes ya. Help me to go to 5,000 likes, right? Thank you so much guys for the likes. If a habit remain mindless, jadi apabila sebuah ini ya, apabila suatu kebiasaan itu tetap tidak membutuhkan pikirannya untuk dilaksanakan, you can't expect to improve it ya. Anda tidak bisa berharap untuk memperbaiki kebiasaan tersebut. As the psychologist Carl Jung said, sama seperti yang dikatakan seorang psikologis bernama Carl Jung ya. Until you make the unconscious conscious ya. Sampai Anda membuat ya hal yang tidak sadar, sampai Anda membuat ya hal yang tidak disadari menjadi disadari, it will direct your life. Hal ini akan mengarahkan kehidupan Anda, and you call it fate ya. Dan Anda akan menyebutnya sebagai nasib. Yang belum follow boleh di follow dulu ya. Ajak ngobrol dulu guys, aku udah ngantuk lagi. Tadi kalian ngajak ngobrol aku ini ya, jadi nggak ngantuk. Ini udah pada diam-diam, aku ngantuk lagi. Thank you Kak Beban Bumi. Kak Beban Bumi, Kak Bumi dari mana Kak Bumi? Where are you from? Iya tadi, sekarang udah agak mendingan ya. Tadi itu, saya juga bingung. I'm from Bandung. Oh, dari Bandung. Jauh ya. Di Bandung, Jawa Barat ya. Oke, kita lanjut lagi. The Habits Cobots. Sampai jam berapa ini masih belum tahu ya, masih paling telat sampai jam 11 lah ya, paling lambat. Tapi lihat-lihat situasi kondisi dulu ya. Soalnya memang udah ngantuk, tapi kalian ajak-ajak lah aku bicara ya, biar saya nggak ngantuk. Keep it up, oke. Kak Tocho Shu. Thank you Kak Bumi for another rose. Kak Tokoshu ini dari mana orangnya? Castro Cake, aku nggak pernah ikut IELTS, nggak pernah ngambil IELTS ya. Jadi aku nggak bisa kasih tips-tips tertentu ya. Kalau yang prediction pernah ikut, tapi kalau yang resminya nggak pernah. The Japanese Railway Station, jadi sistem kereta api orang Jepang ya, is regarded as one of the best in the world ya. Dianggap sebagai salah satu sistem ini ya, sistem kereta api yang terbaik di dunia ya. Saya dari dekat-dekat Sumatera. Oh, memangnya Anda tahu saya dari Sumatera? Saya juga dari Sumatera. Yang benar Sumatera apa Sumatera ya? If you ever find yourself riding a train in Tokyo, apabila Anda pernah mendapati diri Anda ya naik kereta di Tokyo, you'll notice that the conductors have a peculiar habit ya. Anda akan melihat bahwa si masinis dalam kereta memiliki sebuah kebiasaan yang aneh. Oh, saya dari Medan. Halo Kak Strokek ya. Orang Medan sudah makan kepala kakap berbilubis belum ini? Saya itu setiap kali buka FYP pasti muncul kepala kakap berbilubis. Jadi pengen tapi jauh ya. Bau berbilubis. Ya, next. As each operator runs the trains, jadi ketika setiap ya as each operator runs the train, ya, jadi ketika si operator itu menjalankan kereta, they proceed through a ritual ya. Mereka akan mereka akan melalui sebuah ritual. Mereka akan melakukan sebuah ritual of pointing at different objects ya. Iya, saya pun jadi hilang ngantuk ya, jadi bicara-bicara seperti ini ya.
Apalagi kalau ingat kepala kakapnya bau berbilubes, waduh, hilang ngantuknya. Jadi pengen makan kepala kakap. Pointing at different object, ya, menunjuk pada objek-objek yang berbeda, and calling out commands, ya. Dan mereka akan calling out, menyerukan, menyampaikan perintah-perintah tertentu. When the train approaches a signal, jadi WK ya. When the train approaches a signal, jadi ketika ketika kereta tersebut mendekati sebuah tanda, sebuah sinyal, the operator will point at it and say. Jadi si operator kereta tersebut akan menunjuk pada tanda tersebut dan berkata, signal is green, sinyalnya berwarna hijau. As the train pulls into and out of each station, jadi ketika kereta tersebut masuk dan keluar dari setiap stasiun, the operator will point at the speedometer. Jadi si operator kereta akan menunjuk pada penunjuk kecepatan kereta, and call out the exact speed, dan akan menyerukan kecepatan kereta persis, dan akan menyerukan dengan persis, ya, kecepatan kereta, ya. Allowed, apa itu allowed? Maksudnya gimana? Allowed apa? Apa aku kurang allowed, Kak Sandy? Thank you Kak kucing kita, ya. Wah, tadi siang kakak kita jumpa, sekarang jumpa lagi, ya. Yang belum follow boleh di follow dulu, ya. Yang belum follow boleh bantu tap layar ke 4000 gengs, ya. Kita lanjut lagi. Thank you Kak user, Kak nasi goreng juga thank you, ya. Saya suka konten Anda. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat, ya. When it's time to leave, ketika tiba saatnya untuk berangkat, the operator will point at the timetable. Si operator kereta, ya, akan menunjuk ke papan jadwal and state the time, dan menyatakan waktu dan memberitahu waktunya, ya. Out on the platform, jadi ketika berada di peron, other employees are performing similar action, ya. Para pegawai-pegawai lain juga melakukan tindakan-tindakan yang sama. Before each train departs, jadi sebelum setiap kereta-kereta berangkat, staff members will point along the edge of the platform and declare. Jadi ini, ya, para staff member, ya. Jadi para petugas-petugas, ya, akan menunjuk sepanjang peron, ya. Sepanjang tepi peron, sepanjang tepi peron, gimana sih logatnya? Tepi peron, ya, and declare. Kemudian mereka akan meneriakkan atau menyatakan, ya, all clear, ya. Mereka akan menyatakan bahwa all clear, ya, semuanya sudah beres, sudah aman, ya. Every detail is identified. Setiap hal-hal kecil telah teridentifikasi. Pointed at, telah ditunjuk, and named aloud, ya, dan telah disebutkan dengan keras-keras. This process known as pointing and calling. Jadi proses ini dikenal sebagai proses menunjuk dan menyebut. Teman-teman yang belum follow silakan di follow dulu, ya. Yang belum follow di follow dulu. Dibantu tap layar saya, ya. Bantu ke 5.000 likes. Yo, help me to go to 5,000 likes, right? Next,
If a system designed to reduce mistake is a safety system, ini merupakan sebuah sistem keamanan design ya, yang dirancang to reduce mistakes ya, untuk mengurangi yang namanya kesalahan-kesalahan. It seems silly, jadi mungkin nampaknya agak bodoh ya, but it works incredibly well. Tapi hal ini bekerja dengan begitu baik. Pointing and calling, jadi menunjuk dan menyebutkan, mengumumkan. Reduce errors by up to 85%, mengurangi kesalahan hingga mencapai 85%, and cuts accident by 30% ya, dan mengurangi kecelakaan hingga angka 30%. Di MTA subway system in New York, kalau kita lihat ya, sistem kereta api MTA di kota New York adopted a modified version ya. Mereka mengadopsi sebuah versi yang telah termodifikasi, that is point only ya, yakni hanya menunjuk saja. And within 2 years of implementation, dan hanya dalam periode waktu 2 tahun ya, setelah menerapkan hal ini, incidents of incorrectly berthed subways fell 57% ya. Kecelakaan yang disebabkan oleh incorrectly berthed, apa ini? Bentar ya. Itu berkurang ya, subway kereta api berkurang hingga 57% ya. Yang belum follow di follow dulu ya. Yo, yang belum follow di follow dulu. Bantu juga di share-share ke teman kalian ya. Yuk. Di share-share dulu ke teman-teman kalian ya. What about sunrise? Bird itu artinya dasar. Oke. Yang belum follow di follow dulu ya. Ya, salah bersandar. Thank you guys for following. Kak Yvonne, thank you for following. Wow. Okay, let's just keep going. Okay. Incident of incorrectly berthed subways fell 57% ya. Jadi kejadian-kejadian yang atau kecelakaan lah ya, yang disebabkan oleh ini ya, kereta api yang salah bersandar itu berkurang hingga 57% ya. Oke, next kita lanjut. Pointing and calling is so effective. Jadi menunjuk dan mengumumkan itu begitu efektif because it raises the level of awareness. Karena hal ini meningkatkan tingkatan kesadaran from a non-conscious habit, dari sebuah kebiasaan yang tidak sadar to a more conscious level ya, ke sebuah level atau tingkatan yang jauh lebih yang jauh lebih sadar ya. Oke, next kita lanjut. Yang belum follow di follow dulu ya. Wait. Because the train operators, karena si operator kereta tersebut must use their eyes, harus menggunakan mata mereka, hands, tangan mereka, mouth, mulut, and ears, dan telinga mereka. They are more likely to notice problems ya. Jadi mereka akan jauh lebih mungkin untuk memperhatikan apabila ada masalah-masalah before something goes wrong, sebelum ada sesuatu yang bermasalah ya. Oke, teman-teman yang belum follow di follow dulu ya. Boleh bantu tap layar ke 6000 guys ya. Yuk. Bantu tap layar ke 6000 ya. Kita lanjut lagi.
My wife does something similar. Istri saya melakukan sesuatu yang sama sebenarnya. Whenever we're preparing to walk out the door. Jadi kapanpun kami mempersiapkannya, kami sedang mempersiapkan diri untuk keluar ya, untuk keluar dari pintu ya, ketika kami hendak bepergian, she verbally calls out the most essential items in her packing list ya. Jadi istri saya secara verbal ya, dia akan mengumumkannya, menyebutkan dengan keras-keras barang-barang yang paling penting dalam daftar packingannya dia ya. I've got my keys, kunci saya sudah ada, I've got my wallet, dompet saya pun sudah ada ya. Sudah saya bawa. I've got my glasses, I've got my husband ya. Kacamata dan suami saya pun sudah saya bawa. The more automatic behavior becomes, jadi semakin terotomatis ya, semakin terotomatis ya sebuah kebiasaan, the less likely we are to consciously think about it ya. Maka semakin less likely ya, maka semakin sedikit ya kemungkinan kita untuk secara sadar think about it, memikirkan tentang hal tersebut. And when we have done something, dan ketika kita sudah menyelesaikan sesuatu, 8,000 times before, 1000 kali ya sebelumnya, we begin to overlook things ya. Kita mulai untuk seperti ini ya, menganggap enteng ya. Overlook, melewatkan ya. Hello Kak Utiu, welcome. Nah, lama tak nampak kakak. Lagi sibuk ya. Have you been busy lately? Oke, thank you guys for the likes. Yang belum follow boleh di follow dulu ya. We assume that the next time we will Iya, tugas sekolah banyak kakak. Oke lah, baiklah ya. Terima kasih sudah mampir. Thank you for coming ya. Thank you for stopping by. And thank you for the likes by the way. That's so wrong. Scarcity should be abundance. Oke, kita lanjut lagi. We assume that the next time will be just like the last time. Kita beranggapan bahwa kali berikutnya ya, next time will be just like the last time ya. Persis akan terjadi seperti yang kali sebelumnya. We're so used to doing what we've always done. Kita begitu terbiasa ya, melakukan what we have always done, melakukan apa yang kita selalu telah lakukan, that we don't stop to question ya. Sehingga kita bahkan tidak berhenti untuk mempertanyakan whether is the right thing to do at all ya. Apakah ini hal yang baik untuk dilakukan ataupun tidak. Many of our failures in performance, jadi kerap kali banyak sekali ya dari kegagalan pekerjaan kita are largely attributable ya to a lack of self knowledge ya. Jadi dapat dihubungkan secara masif terhadap kurangnya ya kesadaran diri. One of our greatest challenge in changing habits ya. Jadi salah satu
tantangan paling besar ya in changing habits, dari yang namanya mengubah kebiasaan-kebiasaan itu is maintaining awareness. Itu kita bagaimana menjaga kesadaran kita ya, of what we are actually doing, terhadap apa yang sebenarnya kita sedang lakukan. Thank you teman-teman for the likes. Yang belum follow, di follow dulu ya. This help us maintain what the consequences of bad habits. Ini membantu, ini sesuatu yang begitu membantu ya. Ini sesuatu yang begitu membantu menjelaskan kepada kita ya, explaining why the consequences of bad habits. Kenapa akibat konsekuensi dari kebiasaan-kebiasaan buruk itu can sneak up on us ya, tapi dapat muncul kepada kita ya. We need a point and call system ya. Kita perlu sebuah sistem seperti menunjuk dan mengumumkan ya, for a personal life, untuk kehidupan pribadi kita. That's the origin of the habit scorecard ya. Ini merupakan awal mula dari yang namanya papan papan atau kartu nilai kebiasaan ya, habit scorecard. Nyimak biar pinter. Oke. Siap Kak Kim Ding ya. Benar sekali. Next. Which is a simple exercise ya. Ini merupakan sebuah latihan sederhana you can use to become more aware, yang dapat Anda gunakan untuk menjadi jauh lebih sadar ya, of your behavior, akan perilaku kehidupan Anda. To create your own, make a list of your daily habits ya. Untuk menciptakan daftar Anda sendiri, buatlah daftar kebiasaan sehari-hari Anda. Here is a sample of where you list my start ya. It is a sample. Ini merupakan contoh. Ya, ini merupakan contoh bagaimana daftar-daftar Anda itu mungkin bermula ya. Wake up, bangun tidur, turn off the alarm, mematikan alarm, check my phone, memeriksa handphone, go to the bathroom, pergi ke kamar mandi, weigh myself, nimbang badan, take a shower, mandi, brush my teeth, mensikat gigi, floss my teeth ya, membersihkan gigi dengan benang gigi, put on deodorant ya, memakai deodoran ya, hang up towel to dry, menggantung handuk ya untuk mengeringkannya, get dressed atau berpakaian. Thank you Kak Lucky Blastor sudah share ya. Ya, yang belum follow di follow dulu, boleh bantu tap layar ke 6.000 likes teman-teman ya. Help me to go to 6,000 likes today, right? Let's go. Atau make a cup of tea ya, membuat secangkir teh. And so on, dan sebagainya. Once you have a full list, jadi ketika Anda memiliki sebuah daftar penuh, look at each behavior. Lihatlah pada setiap perilaku ini, and ask yourself, dan tanyakan diri Anda sendiri. Is this a good habit? Apakah ini adalah suatu kebiasaan yang baik? Ngantuk tapi pengen tetap nyimak. Oke siap. Saya pun ngantuk tapi udah hilang ngantuk saya tadi. Masih ada dikit-dikit lah ya. Masih ada sedikit-sedikit. Oke, kita lanjut aja.
Is this a good habit? Apakah ini suatu kebiasaan baik? A bad habit, suatu kebiasaan buruk? Or a neutral habit, atau sebuah kebiasaan yang netral? Okay, sir, keep going. Yeah, if it is a good habit, apabila ini merupakan sebuah habit, kebiasaan yang baik, write plus next to it. Ya, tulislah tanda positif ya di samping kebiasaan tersebut. If it is a bad habit, apabila ini merupakan sebuah kebiasaan buruk, write minus, tulislah tanda kurang ya. If it is neutral habit, write equals ya. Apabila ini merupakan sebuah kebiasaan yang normal, kebiasaan yang netral ya, tidak baik, tidak buruk, maka Anda tuliskan equals, sama dengan di sampingnya ya. For example, sebagai contoh ya, contohnya the list above might look like this. Jadi contohnya daftar yang tadi kita buat di atas mungkin akan kemungkinan terlihat seperti berikut. Wake up, bangun, sama dengan turn off alarm, mematikan alarm, check my phone, ya dikasih negatif ya. Go in the bathroom, weigh myself, take a shower, mandi, brush my teeth, sikat gigi, floss my teeth, bersihkan gigi dengan benang ya, benang gigi, put on deodorant, memakai deodoran, hang up towel to dry, gantungkan handuk supaya kering, get dressed, berpakaian, make a cup of tea ya, dan membuat secangkir teh. Oke, teman-teman yang belum follow di follow dulu ya. Ya, yang belum follow kalian boleh follow dulu. Dibantu tap-tap layarnya yuk, dibantu tap-tap layarnya dulu. Oke. Thank you. Wah, Kak Kim Ding masih ada dari tadi ya. Saya kira sudah pergi. Oke, terima kasih buat rose-nya ya. Next, the marks you give to a particular habit. Jadi tanda-tanda yang Anda berikan ya kepada kebiasaan-kebiasaan tertentu will depend on your situation and your goals ya. Tergantung pada situasi Anda dan juga tujuan-tujuan Anda. For someone who is trying to lose weight, bagi seseorang yang berupaya untuk mengurangi berat badan, eating a bagel with peanut butter, bagel itu mana tadi? Eating a bagel ya. Jadi menyantap ini ya, roti manis dengan selai kacang. Every morning might be a bad habit ya. Setiap pagi kemungkinan merupakan suatu kebiasaan yang buruk. For someone who is trying to bulk up, tapi bagi seseorang yang sedang berupaya untuk ya bulk up and add muscle ya, mencoba untuk menjadi lebih berisi, lebih tegak ya, dan menambah massa otot, the same behavior might be a good habit ya. Kebiasaan yang sama kemungkinan bisa menjadi suatu kebiasaan yang baik. Hello Kak Dinasti, welcome. It all depends on what you are working toward ya. My team ya. Hal ini tergantung ya on what you are working toward ya. Hal ini semua tergantung dari apa yang sedang Anda kerjakan ya. Apa yang sedang Anda kejar. Scoring your habits, memberikan nilai ya, memberikan nilai pada kebiasaan Anda
can be a bit more complex ya. Sebenarnya dapat menjadi sedikit lebih kompleks ya. Sedikit lebih kompleks, sedikit lebih rumit for another reason, untuk alasan lainnya juga as well. The labels of good habits ya. Jadi label kebiasaan baik. Thank you, don't know sudah share. The label of good habit and bad habit dan juga kebiasaan buruk are slightly inaccurate ya. Sebenarnya agak sedikit kurang tepat. Thank you udah di-share teman-teman ya. Yang belum follow boleh di-follow. Yang ber-36 boleh bantu saya ke 6.000 likes ya. Help me to go to 6,000 likes ya. Next we just continue. There are no good habits or bad habits ya. There are no good habits or bad habits. Sebenarnya tidak ada kebiasaan-kebiasaan baik ataupun kebiasaan-kebiasaan buruk. Begitu ya. There are only effective habits ya. Yang ada hanya kebiasaan-kebiasaan efektif. That is, kebiasaan efektif adalah bukannya kebiasaan-kebiasaan efektif. Yakni effective at solving problems ya, efektif dalam yang namanya memecahkan masalah ya. All habits. Jadi semua kebiasaan-kebiasaan itu serve you in some way ya. Jadi semua kebiasaan-kebiasaan itu jadi sebenarnya mereka membantu Anda ya. In some way ya, dengan cara-cara tertentu ya, pada hal-hal tertentu. Even the bad ones, bahkan yang Anda anggap sebagai suatu kebiasaan buruk. Which is why you repeated them ya. Which is why yang mana inilah alasannya ya, Anda repeat, mengulanginya ya. Yang belum follow, di follow dulu guys ya. Yang belum follow, di follow dulu ya. Yang belum join tim, silakan join tim aku dulu ya. Just 1 coin buat join tim. For this exercise, untuk latihan ini, categorize your habit by how they will benefit you in the long run ya. Jadi latihan. Untuk latihan ini, categorize ya, kategorikan, kelompokkan kebiasaan-kebiasaan Anda by how they will benefit ya you in the long run ya. Berdasarkan bagaimana mereka akan memberi manfaat kepada Anda dalam jangka panjang. Lanjut sampai halaman berapa, Sir? Sampai halaman berapa? Masih belum tahu sih. Mungkin 15 menit lagi kita selesai, 30 menit lagi, tergantung ini ya. Tergantung, kalau saya udah capek saya end live ya, kalau belum kita gas lagi ya. Yuk, yang belum follow di follow dulu, dibantu tap layar ya. Silakan yang belum follow di follow dulu lagi ya. Next. Gaspol. Ya benar, kita harus gaspol ya. Oke. Kita lanjut ya. Generally speaking, good habits will have a net positive outcomes ya. Jadi generally speaking, good habits will have net positive outcomes. Jadi pada dasarnya
berbicara secara umum ya. Kebiasaan-kebiasaan baik tentu akan memiliki hasil-hasil yang positif. Bad habits, sementara kebiasaan-kebiasaan yang buruk have net negative outcomes ya. Memiliki hasil-hasil neto negatif ya. Hasil negatif neto. Smoking a cigarette may reduce stress. Jadi merokok sebatang rokok mungkin dapat mengurangi stres saat ini ya. That's how it's serving you. Nah, inilah cara ya sebatang rokok itu terkesan baik bagi diri Anda saat ini. But it's not a healthy long-term behavior. Tetapi ini bukanlah suatu ya perilaku jangka panjang ya yang sehat. Next, if you're still having trouble, apabila Anda masih memiliki masalah terkait determining how to rate a particular habit, determining how to rate terkait bagaimana Anda menentukan bagaimana Anda untuk menilai ya sebuah particular habit, sebuah kebiasaan-kebiasaan khusus. Here is a question. Ini ada sebuah pertanyaan. Ini ada sebuah pertanyaan yang I like to use, yang suka saya pakai ya, suka saya pakai. Does this behavior help me? Apakah kebiasaan ini, perilaku ini membantu saya become the type of person I wish to be? Membantu saya menjadi tipikal orang yang saya cita-citakan? Or does this habit, apakah kebiasaan ini cast a vote for or against my desired identity? Apakah kebiasaan ini cast a vote ya, memberikan suara ya atau mendukung atau melawan ya identitas yang saya cita-citakan. Teman-teman yang belum follow di follow dulu ya. Yang belum follow di follow dulu. Ya, silakan yang belum follow di follow dulu. Dibantu tip-tip layar, injak-injak layarnya ya. Next. Habits that reinforce your desired identity. Kebiasaan-kebiasaan yang menguatkan ya, yang menegaskan ya your desired identity, identitas yang Anda inginkan, are usually good ya. Jadi biasanya itu merupakan kebiasaan yang baik. Habits that conflict with your desired identity are usually bad. Kebiasaan-kebiasaan yang bertentangan ya dengan identitas ya yang Anda cita-citakan, Anda inginkan, usually bad, are usually ya, biasanya merupakan kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Saya nggak dari Sumatera Utara sih, saya tinggalnya di abangnya yang dari Sumatera Utara ya. Kalau orang Sumatera itu kakak itu cuman buat cewek ya. Kalau di Jawa di tempat lain kan kakak bisa ya buat cowok cewek. Tapi kalau di Sumatera kakak ya pasti cewek. Ya. Bang, saya di Riau. Ya, teman-teman yang masih stay boleh bantu tap-tap layar ya. Boleh bantu tap-tap layar ke 7.000 ya. Iya betul, sir. Orang Pokan.
Dani Kokil juga, Bang Dani juga orang Pokan ya. Mana main ya. Next nggak bisa doh. As you create your habit scoreboard ya. Jadi ketika Anda membuat kartu nilai kebiasaan Anda ya, kartu nilai kebiasaan Anda, there is no need to change anything at first ya. Jadi tidak perlu Anda mengubah ya apapun pada awalnya. The goal, tujuannya adalah untuk to simply notice what is actually going on ya. Tujuannya cukup untuk melihat, memperhatikan what is actually going on, apa yang sebenarnya sedang terjadi ya. Observe your thoughts. Jadi perhatikan, observasi ya. Amati pikiran-pikiran Anda and action serta tindakan-tindakan Anda without judgment or internal criticism ya. Tanpa adanya ini ya, penilaian tertentu atau internal criticism ya, kritik dalam diri Anda sendiri. Don't blame yourself for your faults ya. Jangan Anda menyalahkan diri Anda sendiri atas kesalahan-kesalahan Anda ya. Don't praise yourself for your success. Thank you Kak Caramelx for the likes ya. Teman-teman yang belum follow, di follow dulu. Silakan dibantu tap layarnya juga ya. Tap layarnya juga ya. Don't praise yourself if you success ya. Jadi Anda pun tidak boleh memuji diri Anda sendiri atas keberhasilan Anda ya. If you eat chocolate bar every morning, apabila Anda menyantap ya sebatang coklat setiap pagi, acknowledge it, akuilah hal tersebut. Almost as if you are watching someone else ya. Mantap, sangat bermanfaat. Siap Pak Hendri Hadianto ya. Terima kasih. Oke, kita lanjut lagi. Yang belum follow di follow dulu ya. Yang belum follow di follow dulu. Dibantu tap layarnya ya. Ke 7.000 likes. To go to 7,000 likes. Oke. Almost as if you are watching someone ya. Jadi hampir seperti ya, seolah-olah Anda sedang melihat seseorang lain ya, seorang lainnya yang sedang melakukan hal tersebut. Oh, how interesting that they would do such thing. Wow, menarik sekali mereka bisa melakukan hal seperti itu. If you binge eat, oke, yang belum follow di follow dulu ya. Saya live streamnya setiap hari jam 9 malam dan jam 12 siang ya. Jam 9 malam dan jam 12 siang. Nah, jadi yang belum follow di follow dulu ya. Kalau mau beli bukunya juga bisa ya. Kalian bisa langsung aja masuk ke profil aku dan klik ke logo IG ya, DM aja ke IG. If you binge eat, simply notice that you are eating more calories ya. Apabila Anda ini ya, binge eat ini penggemar makanan enak ya, suka makan enak. Judul bukunya Atomic Habit. Kalau mau beli bisa masuk ke profil aku dan ini ya, di TikTok Shop juga ada, tapi yang aku di Instagram aku lebih murah ya harganya. Simply notice that you are eating more calories ya. Jadi cukup perhatikan bahwa Anda sedang ya menyantap kalori yang lebih than you should ya, dibanding yang seharusnya Anda santap. If you waste time online, jika Anda menyia-nyiakan waktu, apabila Anda menyia-nyiakan waktu ya, untuk online, notice that you are spending your life in a way that you do not want to ya.
Jadi perhatikanlah bahwa Anda sebenarnya sedang menghabiskan masa hidup Anda in a way that you do not want to, ya. Dengan sebuah cara yang sebenarnya tidak Anda inginkan. Yang belum follow boleh di follow ya. Yang belum follow silahkan di follow dulu. Dibantu tap layarnya juga ya. Yang belum follow di follow, dibantu tap layar ya. Kita lanjut lagi. The first step to changing bad habits. Jadi langkah pertama untuk mengubah kebiasaan-kebiasaan buruk is to be on the lookout for them, ya. Jadi kebanyakan A ini ya. To be on the lookout for them, ya. Ya, ini kita mewaspadainya ya. Mewaspadai kebiasaan-kebiasaan tersebut. The first step of changing, if you feel like you need extra help, apabila Anda merasa Anda perlu pertolongan tambahan, then you can try pointing and calling in your own life, ya. Maka Anda bisa mencoba untuk menunjuk dan mengumumkan dalam kehidupan Anda sendiri. Say out loud the action that you are thinking, ya. Jadi sebutkan dengan keras-keras tindakan yang Anda pikirkan of taking yang untuk dilakukan, and what the outcome will be, ya. Dan apa hasil yang akan Anda terima. If you want to cut back on your junk food habit, apabila Anda ingin memangkas kebiasaan menyantap makanan cepat saji Anda, but notice yourself grabbing another cookies, tetapi Anda melihat diri Anda rupanya sedang mengambil ya sepotong biskuit, you say out loud, ya. Katakan dengan keras, I'm about to eat this cookie. Saya akan makan kue ini, but I don't need it. Tapi saya sebenarnya nggak perlu makan kue ini. Eating it will cause me to gain weight and hurt my health, ya. Menyantap kue ini akan membuat saya akan menambah berat badan saya dan membuat saya melukai kesehatan saya sendiri, ya. Oke, teman-teman yang belum follow di follow dulu ya. Yang belum follow dulu, dibantu tap layarnya juga ya. Silakan yang belum follow di follow dulu, dibantu tap layar ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Aku balas chat ini dulu ya teman-teman, aku balas chat dulu. Buat yang belum follow di follow dulu ya. Yang belum follow di follow dulu, dibantu tap layarnya ya. Dibantu tap layarnya dulu ya. Oke. Kalau belum follow di follow dulu ya. Aku ini bentar. Oke. Kalian kalau mau beli bukunya bisa masuk ke profil aku di sini ya. Masuk aja ke profil ya. Kemudian klik yang ada logo IG ya. Yang ada logo IG ya. Kemudian DM aja langsung ke situ ya. DM aja. Oke, kita lanjut teman-teman. Ngantuk berat, Sir Gaspol. Oke, bentar lagi ya. Jam 11 ya, kita sampai jam 11 ya. Tangan aku tadi lengket-lengket ya. Aku ini dulu. Next.
Sampai di mana kita? Oh, sudah selesai halaman ini ya. Kak Bayi 805. Iya, kita live streamnya setiap hari ya. Setiap hari jam 9 malam sama jam 12 siang ya. Hearing your bad habits spoken aloud. Jadi mendengarkan kebiasaan-kebiasaan buruk Anda diucapkan dengan keras-keras makes the consequences seem more real ya. Menjadikan akibat konsekuensi kebiasaan buruk tersebut terlihat lebih nyata ya. It weights to the action rather than letting yourself. Jadi hal ini menambah beban ya kepada tindakan itu tersendiri dibanding letting yourself mindlessly slip into an old routine ya. Dibanding Anda membiarkan diri Anda ya mindlessly slip into an old routine ya. Tanpa berpikir panjang jatuh kembali pada rutinitas yang lama. This approach is useful. Pendekatan ini sangat berguna ya. Pendekatan ini sangat berguna. Even if you are simply trying. Bahkan apabila Anda hanya apabila Anda semata-mata mencoba untuk remember a task, mengingat sebuah tugas on your to-do list ya, pada daftar to-do list Anda. Just saying out loud. Jadi katakan dengan keras-keras. Tomorrow, besok, I need to go to the post office. Saya harus pergi ke post office after lunch, setelah jam makan siang. Teman-teman boleh di follow dulu. Thank you so much for your likes ya. Yang belum follow boleh di follow dulu ya. Boleh di follow dulu ya. Bisa di share juga ke teman-teman kalian ya. Wang lah. Tahu. Increases the odds that you'll actually do it ya. Hal ini meningkatkan peluang Anda sesungguhnya akan melakukan hal itu tersebut. You're getting yourself to acknowledge the need for action ya. Jadi Anda membuat diri Anda mengakui kebutuhannya, mengakui pentingnya melakukan tindakan tersebut ya. 我希望50年以后，你还能在我左右，和你左右的日子。Oke, next. Iklan bentar tadi ya. Lanjut, mana kita? And that can make all the difference ya. Dan hal ini dapat menciptakan suatu perbedaan ya. The process of behavior change. Yang belum follow boleh follow dulu ya. Thank you Kak Ichak for the likes ya. The process of behavior change. Jadi proses dari perubahan perilaku. Thank you Bang Dwi sudah like juga ya. Always start with awareness. Selalu dimulai dengan yang namanya kesadaran. Strategies like pointing and calling. Jadi strategi-strategi seperti menunjuk dan mengumumkan. And habits scoreboard. Dan juga menggunakan ini ya. Dan juga menggunakan kartu nilai ya.
kartu nilai kebiasaan, I'll focus on getting you. Ini berfokus untuk membuat Anda recognize your habits, mengenali kebiasaan Anda, and acknowledge, dan juga mengakui the cues that trigger them, ya. Petunjuk-petunjuk, ya, yang memicu perilaku-perilaku tersebut, which makes it possible, yang menjadikan hal ini mungkin, ya, which make it possible to respond, yang bisa membuat yang bisa memungkinkan bagi Anda to respond, untuk bereaksi, ya, dengan cara yang benefits you, yang bermanfaat bagi diri Anda. Next, kita lanjut. Thank you Kak Gabriel for the likes. Wow, ada Xi Jinping. Hello Kakak Xi Jinping. Ni hao. Ni hao, ni hao. Chapter summary, ya, jadi ringkasan bab, ya. With enough practice, dengan latihan yang cukup, your brain will pick up on the cues. Otak Anda akan mengenali otak Anda akan mengambil, ya, petunjuk-petunjuk that predict certain outcomes, yang meramalkan hasil-hasil tertentu without consciously thinking about it, tanpa perlu secara sadar memikirkan terkait hal itu. Once your habit become automatic, ya. Jadi ketika kebiasaan-kebiasaan Anda itu, ya, kita berhenti berubah menjadi otomatis, we stop paying attention to what we are doing. Kita berhenti memperhatikan apa yang sebenarnya sedang kita lakukan. The process of behavior change, proses dari perubahan perilaku, always starts with awareness, ya. Selalu dimulai dengan yang namanya kesadaran diri. You need to be aware. Anda perlu untuk sadar, ya, of your habits. Sadar akan apa? Akan perilaku-perilaku Anda. Before you can change them. Sebelum Anda bisa mengubah perilaku-perilaku tersebut. Yang belum follow boleh di follow, ya teman-teman. Yang belum follow di follow dulu. Pointing and calling raises your level of awareness, ya. Jadi dengan menunjuk dan mengumumkan, ya, meningkatkan level kesadaran Anda from a non-conscious habit, ya, dari sebuah kebiasaan yang tidak sadar, yang dilakukan secara tidak sadar, to a more conscious level, ya. Menjadi ke sebuah tingkatan yang lebih sadar by verbalizing your action. Dengan cara apa? Dengan cara mengucapkan, ya, mengucapkan tindakan-tindakan Anda. Thank you Kak Uciu. By the way, sinyalnya kurang bagus, ya, sepertinya, ya. Ya, kita lanjut lagi. The habit scorecard, jadi kartu nilai kebiasaan Anda, is a simple exercise, merupakan sebuah latihan sederhana you can use to become more aware of your behavior, ya, yang dapat Anda gunakan untuk menjadi semakin sadar atas perilaku-perilaku yang Anda lakukan setiap harinya. Oke. Dulu mau dapat satu pun susah. Finish belum?
5 menit lagi ya, masih 5 menit lagi baru jam 11. Kita finish 5 menit lagi ya. Sekarang kita masuk ke bab 5 ya. Bab 5, the best way to start a new habit. Cara terbaik untuk memulai sebuah kebiasaan baru. In 2001, jadi di tahun 2001 ya, researchers in Great Britain, jadi para peneliti di Britania Raya, began working with 248 people. Mereka mulai bekerja dengan 248 orang to build better exercise habit. Ya, untuk membangun ya kebiasaan-kebiasaan berolahraga yang jauh lebih baik over the course of 2 weeks ya, dalam tempo waktu 2 minggu. The subjects were divided into 3 groups ya. Subjek penelitian dibagi menjadi 3 kelompok. The first group was the control group ya. Kelompok yang pertama merupakan kelompok kontrol. They were simply asked to track how often they exercise. Mereka semata-mata hanya diminta untuk mencatat seberapa sering they exercise, mereka berolahraga. The second group was the motivation group. Kelompok kedua merupakan kelompok motivasi. They were asked not only to track their workouts, jadi mereka tidak hanya diminta untuk mencatat olahraga mereka, but also read some materials, tapi juga membaca beberapa tulisan ya, on the benefits of exercise ya, terkait manfaat dari olahraga itu sendiri. The researcher also explained, jadi para peneliti juga menjelaskan to the group how exercise, terhadap kelompok ini, bahwasanya bagaimana latihan olahraga tersebut could reduce the risk of coronary heart disease, dapat mengurangi resiko sakit jantung koroner, and improve heart health ya, dan juga meningkatkan kesehatan jantung kita. Finally, sehingga pada akhirnya there were the third group ya. Ada yang terakhir itu ada kelompok yang ketiga. The subject received the same presentation as the second group. Jadi subjek penelitian ini menerima ya perlakuan yang sama, presentasi yang sama as the second group, seperti kelompok kedua, which ensured that, thank you Kak Uti for the likes ya, yang memastikan that they had equal level of motivation ya, bahwa mereka memiliki tingkatan motivasi yang sama. However, tetapi, thank you Kak, boring life ya. They were also asked to formulate a plan. Tetapi ya mereka juga diminta to formulate a plan, untuk merumuskan sebuah rencana for when and where they would exercise ya. Merumuskan sebuah rencana terkait kapan dan di mana they would exercise ya, mereka akan berolahraga over the following week ya, selama minggu berikutnya. Specifically, dengan secara spesifik ya, terkhususnya each member of the third group ya. Jadi secara khusus ya, jadi setiap anggota dari kelompok ketiga completed the following sentence ya, melengkapi kalimat berikut. During the next week, selama minggu depan, I will partake in at least 20 minutes of vigorous exercise on day. Ya, jadi saya akan mengambil bagian in at least 20 minutes vigorous exercise ya.
in at least dalam setidaknya 20 menit latihan olahraga yang keras. On pada hari apa, at time pada jam berapa, and in place-nya di mana ya. Oke, teman-teman, saya kira cukup sampai di situ ya. Sudah jam 11, jadi kita lanjut lagi nanti besok ya. Kita lanjut lagi besok. Thank you Kak FX ya. Besok ada jam 12 siang, kalau kalian bisa join siang, ada juga malamnya. Seperti tadi kita mulai jam 9 ya. Oke, thank you very much everybody. Oh, masih mau kasih mawar buat saya, boleh lah ya. Oke. Thank you sir. Oke sir, thank you. Thank you. Kamu namanya siapa sih? Kak Toko Shu. Mau belajar aku telat. Besok jam 9 ya. Bang Tony ya. Oke. Besok jam 9 malam ya. Jam 9 atau setengah 10 lah paling telat ya. Jam 9 aku besok hari Rabu ya. Besok hari Rabu. Oke ya. Ya, nanti siang pun aku upayakan ya. Jadwal aku sekarang jam 9 malam sama jam 12 siang waktu Indonesia Barat ya. Oke, sama-sama. Terima kasih buat ini ya, roastsnya ya. Oke, by the way, thank you very much for everybody. Buat teman-teman semua yang sudah bantu tap-tap layar, yang udah komen, yang udah share-share, dan udah enrich my live stream. Thank you for the gifts and everything that you guys contribute for. And I just wish you guys have a good night. Sleep, okay? Bye-bye and have a great time with your family. See you tomorrow. Oh, masih lagi. Oke. Waduh. Terima kasih loh. Saya jadi menunggu terus ini kalau begini ya. Oh, masih lagi. Oke. Thank you so much ya. Bye-bye. Thanks a lot. Semoga berkahnya lancar juga ya Kakak FX. Bye-bye and have a good night.